Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah falikil habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yarzuqu may yasha bighairi hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la ma'budu siwa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Yang saya hormati Bapak Sri Handoko Taruna, MSI, PJ Bupati Nganjuk. Yang saya hormati pula Bapak Kapolres dan semua anggotanya, Bapak Dandim dan semua anggotanya. Yang juga tidak lupa terhormat kepada Bapak Kepala Kelurahan Desa Banaran dan semua perangkatnya. Kemudian hadratul kiram para al-masyayikh yang sempat hadir pada saat ini. Kemudian hadirin hadirat undangan rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat ilahi Rabbi atas limpahan rahmah, hidayah, serta maunahnya. Di siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di sini menghadiri undangan milad yang ke-75 pondok kita Ar-Raudhatul Ilmiyah dan haflah akhir sana. Semoga jerih payah bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini betul-betul menambah kebaikan-kebaikan dan menghapus kesalahan-kesalahan. Kemudian sebagai wakil dari tuan rumah menyampaikan marhaban, ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadzal ma'had. Selamat datang di pondok pesantren Ar-Raudhatul Ilmiyah yang sudah berumur lebih tua daripada yang berbicara, 75 tahun. Semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu menjadi kenal dengan pondok ini, karena peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kemudian saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang hadir, wabil khusus Bapak Menteri dalam kesibukannya yang luar biasa, yang acaranya padat sekali, namun toh beliau masih bisa menyempatkan hadir di pondok yang tercinta ini untuk bersilaturahim, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Insya Allah dengan kehadiran beliau pondok kita semakin mantap, karena nanti ada tausiah-tausiah dari beliau tentang pendidikan. Karena beliau pula sebagai penemu, penggagas zonasi. Gara-gara zonasi itulah akhirnya tetangga-tetangga yang punya sekolahan-sekolahan negeri juga bisa masuk dan di pondok pun bisa masuk. Itulah hebatnya zonasi. Terima kasih Pak. Kemudian perlu diketahui, pada tahun ini putra-putri Bapak yang sudah menyelesaikan pendidikan sanawiyah dan aliyah sebanyak 177. Sanawiyah 111, kemudian tingkat aliyah 66 siswa. Karena di pesantren kita ini belum ada ma'had ali, maka dengan terpaksa putra-putri Bapak yang sudah menyelesaikan pendidikannya di kelas aliyah
di tingkat Alia mulai hari ini, jam ini, detik ini saya serahkan kembali kepada Bapak, kepada Ibu dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Bila mana kami di dalam membina putra putri Bapak ada hal-hal yang kurang, maka sudilah untuk dimaafkan. Sehingga jenengan datang ke sini dalam hati yang bersih, pulang dari ini pun dengan hati yang bersih. Kebersihan hati itulah yang menyebabkan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang punya hati bersih. Kemudian pesan saya kepada alumni, kepada santri-santri yang tahun ini lepas dari pondok, maka pesan saya hanya satu, nanti akan diteruskan oleh Pak Menteri. Jadilah alumni yang solih. Solih sebagai hamba Allah, sehingga betul-betul taat beribadah kepada Allah. Solih sebagai anak dari kedua orang tua, sehingga sehebat apapun kalian, setinggi apapun kedudukan kalian, kalian tetap anak. Wajib birrul walidain, wajib al-ihsan bil walidain. Betul-betul berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian soleh sebagai salah satu anggota masyarakat, sehingga kalian ketika terjun di masyarakat miliki sifat tasamuh, toleran. Miliki sifat tafahum, saling memahami. Sehingga tidak gampang menyalahkan orang, tidak gampang menyalahkan kelompok-kelompok yang lain. Itu tafahum. Kemudian yang paling penting lagi, nyebar manfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat. Kemudian sebagai alumni yang saleh di dalam abdi negara, karena yakin setelah panjenengan anak-anakku selesai kuliah akan kerja, menjadi guru, menjadi pegawai, menjadi apapun. Namun jadi apapun, jadilah santri yang soleh. Bagaimana? Kerja cerdas, kerja tuntas, dan menjunjung tinggi amanah. Itulah pesan dari saya kepada anak-anakku yang tahun ini sudah dinyatakan lulus dari tingkat Alia. Kemudian Bapak Ibu yang putra-putrinya masih baru meluluskan tingkat sanawiyah, maka kami mohon agar lanjut di MA-YTB, lanjut di pondok sini. Insya Allah kajian tafsirnya mantap, kajian hadisnya mantap, sastra Arabnya mantap, mulai nahwunya, sorobnya, ilmu manteknya, usul fikihnya, qawaidul fikihnya, dan lebih hebat lagi apa? Mantap ibadahnya. Karena di pondok tidak ada yang tidak jamaah, di pondok tidak ada yang tidak tahajud, di pondok tidak ada yang tidak puasa Senin Kemis, kecuali anak-anak santriwati yang berhalangan. Itu merupakan latihan. Padahal latihan baru 40 hari saja sudah menjadi karakter. Karena karakter berarti apa? Langsung menjadi kebiasaan. Sehingga tidak ada rasa berat di dalam beribadah. Kemudian seterusnya, saya sebagai tuan rumah, maka perlu diketahui bahwa pondok kita, Pak, ini didirikan pada tahun 1949. Berarti 4 tahun setelah kemerdekaan oleh Pak Yai Salim Akhyar rahimahullah. Beliau santri murni dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Dari 49, kemudian tahun 74 beliau wafat.
Setelah 74 lalu diteruskan oleh santrinya yang bernama Pak Yai Mustain. Nilalah tahun 94 beliau pun wafat. Akhirnya diteruskan oleh periode yang ketiga ini. Dan hingga sekarang. Dengan demikian pondok pesantren kita ini sudah mengalami 3 generasi. Kemudian yang saya banggakan, Pak, ketika pertama kali pondok ini dibangun adalah dapat tanah wakaf dari mantan Wedono Kertosono. Pada waktu itu punya tanah lalu diserahkan kepada Pak Yai Salim. Tanpa disadari ternyata hingga sekarang pondoknya masih berfungsi. Berarti berapa pahala yang akan diperoleh Pak Wedono tersebut, suami dari Siti Maryam. Sudah 70 tahun mereka istirahat di sisi Allah, namun pahalanya terus mengalir karena di pondok ini, Pak, mulai dari sebelum subuh sudah ada aktivitas tahajud, kemudian habis subuh ada pengajian, kemudian jam 7 sekolah, sampai nanti jam setelah asar sekolah lagi, habis isya sekolah lagi, sehingga full. Setiap santri sekolah yang mewakafkan tanah ini dapat kiriman-kiriman pahala. Maka itulah akhirnya ulama-ulama kita mengatakan fatuba liman mata walam yamut ajruhu. Sangat berbahagia orang yang wafat namun pahalanya tidak ikut wafat. Fawailun summa wailun liman mata wam yamut wijruhu. Sangat celaka orang yang wafat namun dosanya tidak ikut wafat. Berarti ada pahala mengalir, kemudian ada pula dosa mengalir. Maka setelah nanti Bapak Menteri akan meresmikan gedung KH Salim Akhyar, insya Allah pondok ini akan melaksanakan firman Allah, fa'idha farogta fansab. Setelah Anda tuntas membangun suatu gedung, insya Allah sebentar lagi di belakang tembok ini, Pak, ada tanah kosong yang akan dibanguni lokal, Pak. Lokal belajar, insya Allah sampai 6 lokal. Kemudian alhamdulillah pula, begitu punya niatan untuk membangun ini, Pak, Allah mengirimkan dana, Pak, dari bapak-bapak, ibu-ibu yang kepingin wafat orangnya, namun tidak wafat pahalanya. Ternyata alhamdulillah dana untuk persiapan bangun di belakang ini sudah terkumpul 214 juta. Lah barangkali bapak-bapak, ibu-ibu hari ini atau hari berikutnya kepingin titip wakaf di sini, Pak, maka pondok sini betul-betul siap menerima dan insya Allah tidak akan mengecewakan. Kemudian yang paling akhir, sebagai tuan rumah, menyampaikan mohon maaf sebanyak-banyaknya bila mana kami di dalam menyambut kehadiran Bapak Ibu di sana sini masih ada kekurangan-kekurangan, maka sudilah untuk dimaafkan. In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.